Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak lupa mengawali kajian zuhur kali ini doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang berkah kepada kita semuanya. Semoga keluarganya juga berkah, usianya juga berkah, amin ya rabbal alamin. Tentunya juga semoga bapak-bapak selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal, semoga dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Zuhur kali ini alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi. Insya Allah kita akan membahas tema kali ini, yaitu persamaan perbedaan antara akad komersil dan akad sosial. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan antara akad sosial dan akad komersil. Tentunya dua akad ini kadang-kadang kita jalani di hampir setiap kehidupan kita. Meskipun ada satu akad yang rencananya cuma seumur hidup sekali. Apa Pak? Akad nikah. Nggak tahu rencananya sekali atau berkali-kali. Kalau rencananya sih lebih dari sekali, tapi itu cuma wacana ya Pak ya. Karena beraninya cuma sekali. Alhamdulillah, berarti Bapak setia ya. Dan insya Allah Bapak juga nggak berani minta maaf dan juga minta izin ya Pak ya. Karena katanya ada yang bilang mending minta maaf daripada minta izin. Nah, tapi kalau dari muka-mukanya bapak-bapak ini insya Allah minta izin nggak berani, minta maaf juga nggak berani. Alhamdulillah ya Pak. Ini akad yang sangat-sangat masyhur, dan Indonesia itu kebanyakan kalau disebut akad ya biasanya nikah. Mau akad jam berapa? Itu biasanya apa? Nikah. Ya, oke. Kita akan bahas tidaknya ada 3 subtema. Yang pertama yaitu orang Indonesia kadang-kadang itu tak bisa membedakan antara akad dan bukan akad. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga akan bahas tentang ternyata orang Indonesia tidak banyak yang bisa membedakan antara akad sosial dan komersil. Dan yang ketiga, dari kedua hal tadi ternyata ada konsekuensi hukum yang berbeda dari akad sosial dan komersil. Ini yang kita akan bahas subtema kita kali ini, dan insya Allah nanti kita akan buka sesi tanya jawab, dan nanti insya Allah Pak akan ada rekaman yang bisa ditonton kembali. Nggak tahu nontonnya di mana nih.
di YouTube. Nah, YouTube-nya channelnya namanya apa? Masjid Ar-Ridho. Bener ya? Official channel. Ini namanya panjang. Masjid Ar-Ridho Official Channel. Jangan-jangan Bapak belum subscribe. Jangan lupa jamaah di sini meramaikan ya Pak ya. Nanti kalau sudah buka YouTube, nggak tahu Bapak punya YouTube apa ya? Nanti subscribe Masjid Ar-Ridho Official Channel. Insya Allah nanti kalau pas hari ini kok Bapak ngantuk nggak apa-apa, karena nanti ada siaran ulangnya ya Pak ya. Karena mungkin Bapak tadi malam kan nonton bola mungkin ya. Makanya kalau zuhur begini Pak ngaji itu ya, kalaupun masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk nggak masalah. Yang penting duduknya di masjid, ngadem ya Pak ya, ngadem hatinya, ngadem pikirannya. Tapi biasanya kalau adem-adem begini, ini kalau matanya kok kena AC ini biasanya lama-lama semakin nurudup ya Pak. Makanya kalau ada catatan digitalnya, alhamdulillah. Nanti Bapak kalau misalnya ada nggak paham ditanyakan, kalau misalnya pengen menonton kembali ada catatannya. Oke ya Pak ya, insya Allah. Yang pertama Pak, kebanyakan orang Indonesia kadang-kadang tidak begitu aware, peduli dengan akad dan bukan akad. Saya kasih pertanyaan sederhana. Kalau kita bayar zakat ya ke masjid, kira-kira Pak, Bapak diajak salaman sama amilnya nggak Pak? Salaman ya. Kalau pas zakat kok nggak salaman, boleh nggak Pak? Nah, berarti Pak, orang zakat itu akad atau bukan akad? Oke, ini jawaban sederhana dulu ya. Jawaban awal dulu ya. Berarti orang bayar zakat itu apa? Akad. Oke ya. Tapi benar atau tidak? Sebentar, ini masih koma, jangan sampai keliru. Oke. Orang itu kalau misalnya Pak mau masuk Islam, ya kan disuruh syahadat dulu. Nanti datang ke masjid, habis Jumatan, habis sholat zuhur, nanti datang ke ustadz. Salaman nggak Pak? Salaman ya Pak ya. Oke, sekarang tirukan setelah saya. Asyhadu, asyhadu, kan gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaannya, masuk Islam itu akad atau bukan akad? Akad ya Pak ya. Oke, ya lumayan. Nanti kita akan bedakan. Nggak apa-apa ya Pak ya. Orang jawab kan ya Pak ya. Oke. Orang nikah Pak, ya di dalam Islam akad nikah ya, bahkan di masyarakat kita yang paling sakral itu ya akad nikah. Makanya akad nikah itu suruh salaman ya, bahkan nanti Pak kalau nanti sudah selesai langsung saya gerakkan tanganku, jangan sampai ada jeda, langsung dijawab. Napas dulu boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya. Berarti nikah itu akad nggak? Akad. Kalau ini sepakat. Cuma pertanyaannya gini, akad nikah itu Pak, itu antara laki-laki dan perempuan atau antara laki-laki dan laki-laki Pak? Laki-laki dan perempuan ya Pak. Oke, pertanyaannya saya ulangi. Akad nikah itu antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki namanya apa Pak? Oke, saya ulangi. Ini berarti Bapak kurang fokus ya. Saya ulangi. Akad nikah terjadi antara laki-laki dan betul. Berarti akad nikah terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Kawinnya laki-laki dan perempuan. Betul ya Pak ya. Ini harusnya lama-lama kita harus ada kuis. Nanti tolong disediakan hadiahnya umroh ya Pak ya. Oleh panitia insya Allah nanti disediakan ya. Tapi vouchernya saja ya. Voucher 200.000 umroh. Oke. Berarti nikah itu akad, yaitu terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Siapa? Wali dari perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Perempuannya Pak, kalau nggak hadir waktu akad boleh nggak Pak? Boleh. Dulu Pak, katanya orang-orang tua kalau belum sah, belum disandingin ya Pak ya,
Perempuannya masih di dalam, masih dirias sambil nunduk nangis ya Pak ya. Nggak percaya ternyata menikah gitu kan. Setelah sah baru disandingkan, ini sudah sah kok masih malu-malu gitu Pak ya. Kalau hari ini Pak masih SD aja sudah panggilannya mama papa ya Pak ya. Mama papa mau main bola dulu ya. Ini ya Pak ya. Makanya Pak, kalau nikahnya laki-laki dan perempuan, kalau akadnya laki-laki dan laki-laki. Cuma pertanyaannya, kalau orang kok cerai itu akad atau bukan akad? Nah, laki-laki Pak ketika bilang kepada istrinya, istri, kamu, aku cerai. Pertanyaannya, istrinya harus jawab nggak Pak? Aku terima cerainya hari ini juga. Jawab nggak Pak? Enggak, ya Pak ya. Oke, berarti kita bedakan nih pelan-pelan. Di Indonesia, akad dan bukan akad kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Saya ulangi. Disebut akad adalah suatu yang ketika ada dua hal berarti sah, kalau tidak ada dua hal berarti tidak sah. Apa itu? Ijab dan qabul, ya Pak ya. Kalau ada ijab qabul baru sah, itu namanya akad. Nikah tidak sah kalau tidak ada ijab qabul. Ketika ada seorang laki-laki cuma qabul doang, nggak ada ijab, nggak sah. Ada anak muda Pak, ini yang samping sholat itu bapak-bapak tahu nih anaknya ini ceweknya cantik ya Pak ya. Terus ketika salaman, iya Pak saya terima nikahnya gitu ya Pak ya. Kira-kira sah nggak Pak? Apaan ya Pak ya, kan ini qabul Pak, saya latihan saja ya Pak ya. Barangkali nanti beneran. Oh berarti nggak sah karena tidak ada ijab qabul. Berarti nikah sah kalau ada ijab qabul. Tapi kalau cerai, talak itu bukan akad. Makanya tidak harus ada ijab qabul, karena dia cuma sigot redaksional yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya. Berarti Bapak tahu ya, kalau nikah itu akad, kalau cerai bukan akad. Oke. Dulu saya pernah membahas di sini ada satu hal yang sebenarnya akad tapi orang Indonesia kadang-kadang melupakannya Pak, yaitu akad hibah. Akad hibah ini Pak mirip dengan sodakoh, tapi bedanya kalau hibah itu akad, sodakoh bukan akad. Oke, ini mirip nih Pak, mirip nih. Saya ulangi, sodakoh bukan akad, dia ibadah sosial yang butuhnya kepada niat, tidak butuh kepada akad. Ya Pak ya, saya kasih contoh. Ada orang mau masuk masjid Pak, kalau dia ada kotak amal ya Pak ya, terus dia masukin duit. Pernah nggak orang masukin duit ke kotak amal itu dia akad sama kotak amal, pernah nggak Pak? Enggak, karena sedekah ya Pak ya. Hari Jumat tuh, nah ada kotak amal lewat. Bapak kalau ada kotak amal lewat itu disingkirin doang atau dimasukin duit atau senyum Pak? Senyum, kenapa? Kan senyum sedekah Ustaz ya Pak ya. Makanya banyak orang yang kalau hari Jumat tuh senyum Pak, karena senyum adalah apa? Sedekah ya. Cuma senyum yang sedekah itu ketika ke wajah temannya Pak. Tabassumuka fi wajhi ahika hiyalaka sedekah ya Pak ya. Oke. Kalau orang kok bayar zakat, keliru. Orang sedekah ke kotak amal kan itu nggak pernah akad Pak tuh. Dan zakat itu Pak termasuk salah satu dari sodakoh yang sifatnya wajib. Oke, kita punya 3 kata: zakat, infak, sodakoh. Disingkat apa? ZIS. Singkatan ini Pak hanya untuk mempermudah saja. Sebenarnya kalau kita runut dari yang paling umum adalah infak. Infak itu artinya membelanjakan, baik di jalan Allah maupun selain Allah. Makanya ketika ngasih duit ke istri itu namanya nafkah. Nafkah itu dengan infak sama Pak. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya sama. Ya Pak ya. Oke. Kalau infak kok di jalan Allah, wa anfiqu fi sabilillah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau orang infak di jalan Allah biasanya namanya adalah sedekah. Ya Pak ya. Oke. Berarti Pak, zakat termasuk salah satu bagian dari sedekah yang wajib. Dan sedekah itu biasanya infak di jalan Allah. Kalau kita urutkan dari yang paling umum,
infak, sedekah, zakat. Disingkat gimana? Susah ya Pak ya? Susah ya? Oke ya. Atau yang paling khusus, zakat, sedekah, infak. Susah kan ya? Makanya di Indonesia dipermudah singkatannya apa? ZIS. Oke ya. Dan ketiganya Pak, itu kalau bentuknya kok sedekah, itu aslinya tidak butuh akad tapi butuh apa? Niat. Tipis ya Pak ya? Tipis ya. Bedanya di mana? Begini. Orang itu kalau ngomong kepada orang lain terus dibilang saya terima, itu berarti akad. Ya Pak ya. Tapi kalau ngasih doang kok tidak ada akadnya, kok sah, itu berarti tidak akad. Dan sedekah itu Pak bukan akad. Makanya ketika Bapak kok bayar zakat lewat amil, kok diajak salaman, boleh nggak Pak? Ya boleh ya Pak ya. Masa diajak salaman nggak mau kan? Enggak ya. Cuma ketika Bapak kok diajari apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, itu namanya akad atau niat Pak? Betul. Orang redaksinya aja nawaitu ya Pak ya. Ketika Bapak bilang nawaitu, kira-kira Pak amilnya bilang qabil tuh nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Makanya Pak, ketika kita datang ke amil kok mengucapkan nawaitu, awalnya Pak itu namanya melafatkan niat. Bisa dipahami? Bisa? Kalau saja orang sedekah kok niatnya tidak dilafatkan, awalnya boleh-boleh saja. Contoh, Bapak sedekah yang wajib yaitu zakat, kok diberikan kepada orang yang langsung berhak. Contoh nih, Bapak zakatnya setahun sekali 20 juta. Kok enggak amin Pak? Amin. Enggak tahu. Kira-kira Bapak model-model orang yang berhak menerima zakat atau yang sudah wajib zakat nih? Jangan-jangan Pak Ustadz, rumah aja masih kredit, motor kredit ya Pak ya, mobil kredit, orang apa? Mahar aja kredit Ustadz. Ini satu-satunya yang dibayar tunai cuma mahar ya Pak ya. Mahar seperangkat alat sholat dibayar apa? Tunai ya, gitu ya. Rumahnya masih kredit, mobilnya masih kredit. Makanya Pak, kalau di Jakarta kok sehari yang lunas, sehari yang kredit, insya Allah nggak macet kalau yang sehari lunas ya Pak ya. Karena banyak kan yang kredit. Oke ya. Lah pertanyaannya begini, kalau kita bayar zakat kepada orang yang langsung berhak, contoh kita bayar zakat setahun misalnya 20 juta, berarti ya Pak ya, kalau setahun kok 20 juta, nggak usah 20 lah, yang gampang hitungannya 25 juta, berarti kira-kira hartanya berapa Pak? Kalau 1 M kan zakatnya kan berapa? Kalau 100 juta kan zakatnya 2,5 juta. Kalau 1 M berarti zakatnya berapa? 25 juta. Bayangkan Pak, cuma 1 M ya Pak ya. 1 M itu kan sedikit sekarang Pak ya, sedikit ya. Rumah aja sekarang paling murah 3 M. Nah, 5.550. Bapak punya uang 3 M kan ya? 5.550 ya Pak ya. Orang itu kalau uang punya kok 1 M Pak, itu zakatnya kan 25 juta ya Pak, setahun sekali ya Pak ya. Itu kalau dia amplopin Pak, satu amplopnya misalnya 5 juta, berarti ada 5 amplop. Atau satu amplopnya misalnya 1 juta. Terus kita punya draft, oh saya punya 25 tetangga saudara yang miskin, kita amplopin, kita kasih, minta tolong ke sopir, sopir tolong ini kasih. Nggak usah bilang itu zakat, tapi bilang dari saya, boleh nggak Pak? Boleh. Kalaupun kita bilang, Pak sopir ini uang dari saya, nggak usah bilang dari siapa, tolong kasihkan kepada orang yang berhak, ini ada daftarnya 25 orang. Pertanyaannya, boleh nggak, sah nggak zakatnya? Sah. Kenapa? Karena sedekahnya sudah sah. Kenapa? Karena sudah ada niat dan diberikan kepada orang yang berhak. Ya Pak ya. Makanya Pak, zakat itu yang paling bagus malah diberikan kepada kerabat terdekat selama tidak wajib dinafkahi. Ya, kalau yang wajib dinafkahi nggak boleh Pak bayar zakat. Contoh, Bapak bayar zakat kok istriku ini zakatku ya Pak ya, nggak boleh Pak. Kepada orang tua juga nggak boleh ya. Kepada siapa? Ya kepada anak nggak boleh. Tapi kepada mertua, dari laki-laki ke mertua perempuan atau mertua laki-laki, atau ke saudara atau kepada ya Pak ya, kok rumahnya deket kok miskin, itu fadilahnya 3. Fadilah pertama fadilah sedekah, zakat itu. Fadilah yang kedua berbuat baik kepada tetangga. Fadilah ketiga menyambung tali rahim.
Makanya kalau kita kasih Pak, kalaupun kita nggak bilang itu zakat kita, itu sudah sah. Karena zakat itu sedekah, tidak butuh akad, butuhnya apa? Niat yang ada dalam hati. Contoh, Bapak punya saudara, terus dia bilang, bro, ini ponakanmu ini mau masuk sekolah nih, tolong dong bantu. Oh ya siap, berapa butuhnya? Ya 1 juta buat bayar apa namanya daftar masuk, kan gitu ya, uang pendaftaran. Oh ya saya transfer ya, ting. Kalau diniatkan zakat sah nggak Pak? Sah, boleh nggak? Boleh, meskipun nggak harus bilang itu zakat saya loh ya, nggak harus bilang, karena zakat termasuk sedekah yang butuhnya niat, tidak butuh apa? Akad. Cuma Pak, kalau Bapak kok bayarnya lewat amil, itu harus bilang ke amil bahwasanya uang itu uang apa? Zakat. Makanya kalau Bapak datang bawa uang 25 juta, Pak Amil ini uang dari saya. Uang apa? Ya terserah Pak Amil lah, kan niatnya dalam hatiku, ya Pak ya. Oh makasih ya Pak ya. Sama amilnya itu gini, bagus nih, kemarin ada ngasih 25 juta, dia nggak bilang uang apa. Ayo, terus apa dong? Kita ini raker ya Pak ya. Jangan di puncak dulu ya, karena lagi bahaya, banyak gempa sana ya Pak. Oh rakernya di mana? Di Ancol atau di pantai gitu ya Pak. Boleh nggak Pak? Uang yang tadi dikasih itu kok buat jalan-jalan amil itu boleh nggak Pak? Kalau orang yang ngasih kok nggak bilang itu zakat, nggak ada larangan, yang penting untuk kebaikan dari amil tadi, kan gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak kok kasih zakat kok bilang ini zakatku ya Pak Amil ya, oh berarti Amil punya tugas menyalurkan kepada 8 golongan atau yang ada dari 8 golongan yang berhak menerima apa? Zakat. Oke ya, bisa difahami antara akad dan bukan akad. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat atau sedekah berbeda dengan hibah. Oke. Kalau hibah Pak, pemberian dari satu orang kepada orang lain yang dia itu disebut sah kalau ada akad. Oke ya, hibah Pak. Hibah ini penting banget dan saya pernah sampaikan, semoga masih ingat. Kalau nggak ingat ya nggak masalah ya Pak ya, karena biasanya kalau orang sudah lama itu lupa ya Pak ya, dan orang lupa kan biasanya nggak ingat ya Pak ya. Kalau judulnya kok hibah, itu kadang-kadang disamakan dengan sedekah. Padahal dua hal ini berbeda. Kenapa? Kalau sedekah itu hanya kepada muslim saja. Kalau hibah boleh kepada non muslim. Sedekah kepada siapa saja enggak masalah, ya Pak ya. Kalau hibah nanti ada klausulnya. Kalau kepada anak harus adil, tidak boleh tidak adil. Dan hibah itu dianggap sah kalau ada ijab apa? Qabul, ya Pak ya. Oke ya. Kalau enggak ada ijab qabul berarti hibahnya belum sah. Contohnya begini, orang tua laki-laki perempuan, bapak ibu, suami istri, habis nonton film Indosiar misalnya gitu Pak ya, azab anak durhaka gara-gara rebutan waris gitu misalnya. Terus sama bapak dan ibu tadi, Bu semoga anak kita nggak rebutan waris ya Bu. Ya iya kenapa? Itu tuh anaknya durhaka, bapaknya susah masuk kuburan gitu ya Pak ya. Nah misalnya begitu. Oh bagus Pak, ya udah gimana bagusnya? Gini deh, nanti kalau kita meninggal ya, ini rumah ini buat si A, ini buat si B, buat si C. Omongan kalau aku ketika meninggal atau kalau kita meninggal ini buat si A, buat si B, buat si C Pak, itu nanti jadi masalah. Kenapa masalah? Kalau ada orang tua, suami bilang ke istrinya, istriku kalau aku meninggal rumah ini buat si A, buat si B, buat si C. Ini nanti jadi masalahnya kenapa? Pertanyaannya, omongan tadi itu hibah atau wasiat atau waris Pak? Atau saya kasih jawaban apa namanya pilihan ganda. Omongan tadi apakah A hibah, B wasiat, C waris, D semua jawaban benar? Kira-kira jawabannya Pak? Wasiat ya Pak ya. Karena ada omongan setelah aku apa? Meninggal. Oke ya, oke. Cuma Pak, yang paling penting apa? Wasiat itu apa? Akad pemberian harta dari orang satu ke orang lain yang mana diberikan saat masih hidup, akadnya nanti ditunaikan setelah orang yang memberi itu meninggal. Dalam Islam, dan ini yang mungkin belum banyak dibahas, memberi kepada calon ahli waris kok dari jalur wasiat itu tidak boleh. Ini kayaknya jarang dibahas nih. Jadi orang tua itu Pak, kalau bilang, nak kalau aku meninggal nanti ini buat kamu, ternyata dalam Islam itu nggak boleh Pak.
Kenapa nggak boleh? Karena anak akan dapat dari orang tua jalur apa? Waris. Ya Pak ya. Karena jalur waris itu nanti dia akan dapat, kalau plus dapat dari jalur wasiat itu pastinya akan kacau Pak. Cuma wasiat ini mungkin belum pernah dibahas, nanti kapan-kapan kita akan bahas. Tapi setidaknya Pak, dalam agama kita Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ala la wasiyata li warisin, ingat tidak boleh memberi wasiat apa? Harta kepada calon ahli waris. Kenapa? Ahli waris akan dapat apa? Harta dari almarhum jalurnya apa? Waris. Siapa ya? Ini yang nanti akan jadi kacau gara-gara apa? Gara-gara akad tadi nggak jelas. Kalau dianggap hibah kok dilaksanakan setelah meninggal. Kalau dianggap wasiat kok yang diberi nggak hadir karena akad. Kalaupun hadir kok dia calon ahli waris. Kalau dianggap waris kok tidak sesuai dengan hukum waris. Maka ketika ada pertanyaan, kalau ada orang tua bilang setelah aku meninggal ini buat si A, buat si B, buat si C, apakah hibah, wasiat atau waris? Jawabannya adalah atau. Kenapa atau? Karena tidak jelas ya Pak ya. Oke ya. Makanya Pak, kalau kita bicara hibah, akad pemberian harta dari orang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup dilaksanakan saat sama-sama apa? Masih hidup. Oke, kita akan bedakan lagi. Kalau tadi antara hibah dan sedekah, sekarang Pak ada juga yang mirip, yaitu orang mau masuk Islam. Orang kalau masuk Islam itu kan diajari suruh baca apa? Syahadat. Pertanyaannya, kalau bacanya kok enggak di depan ustadz itu boleh enggak sih Pak? Ya Pak ya, misalnya nih teman kita, mohon maaf misal nih ada teman kita non muslim, bro aku mau masuk Islam. Ya bagus lah, emang sudah bisa syahadat? Apal saya. Yaudah coba asyhadu an la ilaha illallah terus lah udah muslim. Yaudah ayo sekarang mandi dulu, sholat duhur bareng saya. Loh segitu doang? Iya emang gitu doang. Emang caranya masuk Islam gimana? Login-nya itu Pak gampang banget ya Pak ya. Nah, passwordnya sudah tahu. Oke, sudah sah belum Pak masuk Islamnya? Belum. Kenapa? Belum ada saksi. Oke. Ini nanti jadi sedikit masalah. Kenapa? Karena di Indonesia itu orang masuk Islam harus disaksikan oleh orang banyak. Ya Pak ya. Saya akan cerita. Suatu ketika sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid itu Pak perang. Ya, ketika perang itu dia masuk Islam karena dia itu juga sudah muslim, tapi baru ada orang kafir yang dia itu Pak sudah jatuh mau dibunuh, ternyata dia syahadat. Apa yang dilakukan oleh Usama? Tetap dibunuh. Ternyata dilaporkan kepada Nabi dan Nabi manggil Usama, Nabi marah gara-gara apa? Kamu sudah ada orang syahadat kok kamu bunuh. Terus Usama bilangnya apa? Ya kan dia masuk Islamnya kan biar apa? Biar enggak dibunuh. Ya Pak ya. Ternyata ketika jawab begitu Pak, Nabi tambah marah gara-gara apa? Apakah kamu sudah apa? Buka dadanya, kamu lihat isi hatinya bahwasanya cuma di lisan saja syahadatnya. Ya Pak ya. Sampai diulang-ulang sampai Usama itu sampai mengharapkan, saya itu berharap semoga saya tidak masuk Islam sebelum saat itu. Kenapa? Saya takut dimarahin Nabi. Ya Pak ya, berarti orang kalau sudah syahadat Pak, sudah sah atau belum muslimnya? Sudah. Karena syarat muslim itu yang penting ikrar bilisan. Ikrar itu Pak, bukan akad. Ikrar itu akor yukiru. Ikrar, pengakuan dengan apa? Lesan. Berarti orang masuk Islam kalaupun nggak salaman dengan ustadz itu aslinya sudah Pak sah. Tapi biar sakral Pak, itu diajak ke masjid, diajari ya Pak ya, diajari apa? Syahadat. Udah tirukan setelah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngajari orang syahadat dengan menirukan, itu bahasa Arabnya ditalkin. Ya Pak ya. Bapak kalau ada istilah ditalkin itu ngeri ya Pak ya. Karena biasanya kalau ditalkin itu apa? Orang yang sudah apa? Meninggal ya. Diajari, dikasih bocoran. Kalau nanti ditanya malaikat apa namanya penjaga kuburan nanti jangan takut ya, hadapi dengan kuat. Kadang-kadang mayatnya bilang, Mbah Mudin emang udah pernah ketemu malaikat ya. Mbah Mudin ini kan sok-sok ada Pak ya, belum tentu nanti kalau dia berani. Sebenarnya gini Pak, istilah talqin itu artinya apa? Lakona yulakinu talqinan itu artinya mengajari dengan suruh menirukan, namanya talqin.
Kalau mengajari nggak harus niruin, itu namanya tadris atau taklim. Nah, kayak kita ini namanya taklim. Tapi kalau bapak saya ajari, Pak tirukan ya, abata. Abata itu artinya ditalkin, ya Pak ya. Makanya ditalkin itu nggak cuma ketika di kuburan. Orang yang akan meninggal itu juga diajari untuk apa? Baca syahadat. Orang tua itu mau meninggal, Pak tirukan ya, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya ditalkin, Pak. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu ditalkin. Pak, orang itu kalau meninggal itu baca kalimat yang baik, nyebut Pak, ya Pak ya. Terus bilangnya Pak, but ya Pak ya. Enggak, Bapak nyebut, but. Nah, makanya itu namanya talkin. Talkin itu Pak ngajari tapi suruh menirukan, ya Pak ya. Dan kalau orang kok sudah hampir meninggal, kok susah ngucap Pak, jangan diajari la ilaha illallah, tapi cukup Allah. Biar apa? Biar kalaupun nanti benar-benar meninggal itu nggak sampai cuma la ilaha, wah malaikatnya, kamu gimana sih ya? Harusnya plus apa? Illallah. Dan jangan diajari sering-sering. Kenapa? Kalau sudah ngomong sekali, ajari udah selesai. La ilaha illallah udah. Kalaupun ngomong lagi, ajari lagi. Kalau sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, apaan sih kamu ngomong gitu ya. Malah akhirnya malah marah ya. Makanya itu namanya apa? Talqin. Termasuk orang yang masuk Islam itu ditalkin kalau dia tidak hafal. Tapi kalau dia kok tetangganya masjid tiap hari dengar azan, ya insya Allah nggak usah ditalkin, sudah hafal ya Pak ya. Itu namanya Pak, itu ikrar, pengakuan dengan lesan yang dibenarkan dengan hati. Makanya orang masuk Islam itu bukan apa? Akad. Ya Pak ya. Oke ya, bisa dipahami? Jadi disebut akad itu kalau ada ijab, ada qabul, itu namanya akad. Kalau tidak harus ada ijab qabul, berarti bukan apa? Akad. Itu yang pertama Pak. Insya Allah bisa dipahami insya Allah ya. Oke ya. Kita akan lanjutkan yang gini. Yang kedua adalah ternyata orang kita Pak kadang-kadang tidak membedakan antara akad sosial dan komersil. Ya Pak ya. Oke, kita akan bedakan begini. Orang itu kalau jual beli Pak berarti akad sosial atau komersil? Komersil ya Pak ya. Cuma kadang-kadang ada orang yang menyamakan dengan sosial, yaitu sedekah meskipun bukan akad. Ya, contoh Pak, saya kasih contoh ya Pak ya. Orang ini kebetulan punya ini pekerjaan, misalnya ada orang jadi takmir masjid. Oke ya Pak ya. Masjid Ar-Ridho mencetak mencetak kalender tahun 2023. Oke. Terus Pak, bagi jamaah Ar-Ridho yang mau mendapatkan kalender, silakan menghubungi pengurus. Oke, terus menghubungi pengurus. Pak, saya pengen kalender. Oh iya Pak, kalendernya silakan diambil, tapi jangan lupa infak minimal 50.000. Oke, pertanyaannya Pak, kalau ada orang kok nyetak kalender gratis Pak, tapi kalau wajib infak 50.000, itu artinya Pak, infak itu sedekah atau beli Pak? Ya Pak ya. Ini kadang-kadang kata infak ini kadang-kadang jadi kacau nih. Saya itu ada masjid di daerah Jakarta Selatan, Masjid Raya sini nih, punya parkiran luas Pak. Ya Pak ya. Itu parkirannya itu ramai karena sampingnya mall ya Pak ya. Dan ketika Bapak masuk itu ada kartunya, ada kertasnya, itu tulisannya apa? Motor 1 jam pertama infak 2.000. Kemudian kalau mobil itu 1 jam pertama infak 5.000. Pertanyaannya itu infak atau bayar sewa Pak? Lihat di sini nih Pak ya. Kadang-kadang kita tidak membedakan antara akad sosial dan komersil. Kenapa? Karena awalnya Pak, sosial dan komersil itu nanti hukumnya berbeda. Ya, harusnya kalau wajib bayar itu bukan infak Pak, tapi namanya infak. Pak ya, apa infak? Iuran paksa. Karena Bapak dipaksa apa? Iuran. Orang Indonesia kadang-kadang Pak, nama dengan akad aslinya itu kadang-kadang beda-beda. Ya, saya kasih contoh Pak.
Bapak ini habis dari masjid mampir ke warung ya Pak ya. Terus nongkrong dulu nih, ceritanya nongkrong terus bilang ke tukang warungnya, "Pak, ada kopi hitam nggak?" Ya ada lah, masa jualan nggak ada ya Pak ya. Ya udah, minta 1 cangkir ya Pak ya. Terus Bapak ngobrol, terus gorengan ada, ya udah minta yang apa, yang ini misalnya apa namanya bakwannya gitu ya. Habis dimakan Bapak pulang, nggak usah bayar, boleh nggak Pak? Kata bapak-bapak penjualnya, "Mohon maaf, sini dulu apa? Tadi kopinya belum bayar." Bapak gini, "Bentar. Tadi saya bilangnya apa? Apa ya? Tadi kan saya bilangnya apa? Minta kopi ya Pak ya. Orang itu kalau minta itu suruh bayar nggak? Ya enggak, ya udah bener. Berarti kalau orang ke warung kok minta kopi Pak, itu wajib bayar nggak Pak? Enggak ya Pak ya, orang minta ya Pak ya. Berarti Pak, akad sebenarnya itu beda dengan yang diucapkan. Terus yang dianggap yang mana? Yang konsekuensi hukumnya. Biasanya kalau orang ke warung itu ya beli. Makanya akad minta sama dengan beli ya Pak ya. Cuma yang kadang-kadang di Indonesia itu agak-agak repot begini. Ketika ada orang menikahkan anaknya atau dia nikah, itu kadang-kadang ngundangi temannya Pak ya. Mohon apa? Doa restu. Bapak datang makan sepuasnya terus ya saya doakan dan saya restui. Boleh nggak Pak? Boleh. Orang mintanya apa? Mohon doa restu. Kalau mohon sumbangannya iya ya Pak ya. Kalau mohon doa restu kan ya udah berarti dikasih restu udah selesai. Cuma kadang-kadang gini, kalau di kampung nih ya, ada teman nikah kita sumbang kulkas 2 pintu. Kok ketika kita nikah cuma disumbang kipas angin ya Pak? Pertanyaannya Pak, kira-kira pantas gak Pak? Selain nggak pantas jadi omongan sekampung ya Pak ya. Paling-paling begini, tahu nggak kemarin itu dia datang cuma bawa kulkas, bawa apa kipas angin doang. Padahal ini Pak jadi masalah tersendiri. Kenapa? Karena orang nyumbang itu Pak, itu akad sosial atau komersil Pak? Harusnya Pak sosial, tapi seolah-olah Pak komersil ya Pak ya. Oke, ini kita nggak bedain Pak antara sosial dan komersil. Padahal Pak konsekuensi hukumnya beda Pak. Yang kayak tadi nih, infak itu kan sosial, tapi kalau jual beli kan komersil. Nanti akan beda, kenapa? Kalau komersil nggak boleh di dalam masjid ya Pak ya. Nanti saya akan sampaikan. Tapi kalau sosial sah-sah saja, nggak masalah. Oke ya Pak ya. Oke, kita akan contohkan lagi antara sosial dan komersil. Ya, jual beli dengan hadiah. Kalau jual beli itu apa? Komersil. Tapi kalau hadiah biasanya sosial, ya Pak ya. Oke. Cuma Pak, kalau ada orang kok jual beli seolah-olah hadiah, nanti jadi masalah. Contohnya apa? Ada orang buka warung Pak. Ini antara jual beli dengan sedekah atau dengan hadiah, ini jadi repot nih. Kemudian tulisannya gini, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya Pak ya. Pertanyaannya itu jual beli atau sedekah Pak? Nah ini selalu jadi masalah. Kenapa? Kalau kita bilang itu sebagai akad komersil, jual beli, berarti ada konsekuensi hukumnya. Nanti kita akan bedakan. Dan orang Indonesia kadang-kadang tidak membedakan antara sosial dan komersil. Kenapa beda? Setidaknya Pak, nanti ada 3 hal yang membedakan antara sosial dan komersil. Saya akan sampaikan secara sederhana dulu, nanti saya akan jelaskan perbedaannya apa. Yang pertama tentang orientasinya. Kalau komersil orientasinya yaitu profit, makanya disebut dengan profit oriented. Ya Pak ya. Tapi kalau sosial berarti non profit oriented. Oke, ini yang pertama nih Pak nih. Yang kedua Pak, kalau akadnya komersil, Nabi melarang adanya gharar. Nanti saya akan cerita apa itu gharar, karena bahasa kita sehari-hari juga kita pakai gharar banget ya Pak ya. Oke, nanti kita akan bahas. Tapi kalau akadnya sosial boleh ada gharar. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau akadnya komersil itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid karena masjid tidak dibangun untuk itu. Tapi kalau akad sosial boleh dilakukan di dalam apa? Masjid.
Oke, setidaknya 3 hal ini Pak yang menjadi perbedaan signifikan antara akad sosial dan komersil. Yang pertama adalah akad komersil itu profit oriented. Emang orientasinya adalah untung ya Pak ya. Tapi kalau sosial awalnya Pak, akadnya atau bukan akadnya itu awalnya Pak, niatnya bukan profit oriented. Tidak hanya cuma pengen profit tapi dapat pahala. Meskipun kadang-kadang ada orang yang menggunakan redaksi sebenarnya Pak, dia itu non profit oriented digunakan redaksi profit oriented. Contoh Pak, beberapa waktu yang lalu sempat viral gara-gara ada masjid dilelang dijual. Ada ya Pak ya? Masjid dijual. Ini bisa benar-benar dijual, bisa cuma apa? Sekedar trik jualan saja. Kalau benar-benar jual, boleh nggak Pak? Masjid kalau dijual itu boleh nggak Pak? Kalau masjidnya kok bukan wakaf, tidak ada larangan Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau masjidnya kok wakaf, berarti apa? Tidak boleh masjid itu dijual. Karena hari ini Pak, masjid itu kadang-kadang nggak wakaf. Buktinya apa? Ya kita. Beberapa mall juga misalnya nih di Tanah Abang, itu lantai atasnya itu Pak, itu kan apa? Masjid. Wakaf nggak Ustadz ya? Ya wawalam ya Pak ya. Tapi kalau itu masjid sepakat, makanya boleh itikaf. Tapi kalau nanti kok ditinggiin lagi, kemudian masjidnya kok jadi pindah lantai, berarti boleh nggak yang tadi kok disewakan? Ya sah-sah saja. Kenapa? Orang bukan wakaf, tapi dianggap sebagai apa? Masjid. Meskipun nanti jadi perdebatan para ulama, apakah masjid harus wakaf atau tidak? Ya Pak ya. Tetapi yang jelas bagaimana? Kalau profit oriented berarti Pak yang diharapkan adalah keuntungan duniawi. Ya. Tapi kalau non profit awalnya itu aslinya Pak tidak diharapkan keuntungan duniawi, tapi yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Kalaupun ada keuntungan itu aslinya hanya sekedar apa? Sekedar tambahan saja. Ya Pak ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa? Kalau akadnya kok komersil tidak boleh ada goror. Oke. Goror ini tulisannya ghin ra ra yang artinya adalah tidak jelas. Ya, makanya dalam akad komersil tidak boleh ada goror. Hadisnya sahih, nahan nabiyyu an bai'il gorori. Nabi melarang jual beli goror. Ini ada hadisnya. Apa itu goror tadi? Secara bahasa adalah ketidakjelasan. Makanya kalau akadnya kok jual beli Pak, harus jelas barangnya, harus jelas uangnya, harus jelas kapan mendapatkannya, itu harus jelas. Ya Pak ya. Tapi kalau bukan akad jual beli, kok akadnya sosial, itu boleh ada goror. Oke, kita akan contohkan. Jual beli tidak boleh ada goror. Meskipun barang belum ada, boleh Pak. Kalau uangnya sudah ada, namanya jual beli salam. Meskipun barangnya belum ada, uangnya ada, namanya gak keliru. Kalau barangnya belum ada, uangnya belum ada, namanya jual beli salam. Kalau uangnya belum ada, barangnya sudah ada, namanya jual beli dengan sistem kredit. Ya Pak ya. Tapi boleh nggak Ustadz? Boleh, asalkan jelas. Meskipun yang jelas adalah spesifikasinya. Tapi kalau tidak jelas, itu berarti akadnya Pak, itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena yang namanya jual beli harus apa? Jelas. Makanya Nabi itu Pak melarang jual beli yang sifatnya tidak jelas. Apa tidak jelas? Contohnya adalah jual beli barang yang di dalam kotak, kotaknya itu nggak jelas apa isinya. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena akadnya apa? Jual beli ya Pak ya. Dan goror ini Pak, ini aslinya dari bahasa Arab, gororun. Meskipun goror itu kalau di Indonesia jadi apa? Serem ya Pak ya. Makanya ada film apa? Horor. Dan memang film horor itu film yang nggak jelas Pak. Meskipun nggak jelas di Indonesia paling laku ya Pak ya. Karena kalau anak muda kok nonton sama pacarnya itu kalau ada jump scare, wah seneng. Kenapa? Langsung pegangan yang erat ya Pak ya. Makanya film horor itu kenapa di Indonesia laku Pak? Karena modalnya murah ya, untungnya banyak ya Pak. Bayangkan Pak, ya yang kemarin ada apa namanya ponari di desa KKN apa Pak? Penari bukan ponari ya. Itu kan murah ya Pak ya. Tapi penontonnya mengalahkan Marvel ya. Bapak sufi nggak?
Suka film nggak Pak? Nah, ini Indonesia Pak. Makanya horor itu kadang-kadang Pak, ini perlu perhatian gara-gara apa? Gara-gara kadang-kadang ada sisi keimanan yang terkikis Pak. Loh kok bisa? Saya kasih contoh nih. Ada orang mati kok dibunuh. Itu biasanya Pak, arwahnya gentayangan nggak Pak? Gentayangan Pak ya. Maksudnya Pak, perempuan cantik, manis, ketika di jembatan Pak dibunuh. Itu jadinya apa Pak? Si manis penunggu jembatan ya Pak ya. Berarti kalau orang itu meninggal jadinya setan. Itu kata siapa? Kata film yang nggak jelas, yaitu film horor ya Pak. Ini kadang-kadang hati-hati Pak. Kenapa? Karena orang itu Indonesia itu banyak yang nggak berani mandiin orang tuanya Pak. Gara-gara apa? Takut setan, takut pocong. Nggak tahu Bapak berani nggak mandiin orang tuanya? Makanya Pak, dalam fikih jenazah itu fardu kifayah kan yang paling jelas kan biasanya ada 4 ya Pak ya. Yaitu pertama apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Yang dapat pahala kirot, pahala sebesar gunung Uhud itu 2. Mensolatkan dan apa? Menguburkan. Kalau yang 2 yang awal itu malah sebisa mungkin kalau bisa jangan banyak-banyak orang. Kenapa? Karena kalau ada aib yang tahu cuma keluarga. Dan ketika yang meninggal orang tuanya, yang paling berhak memandikannya kalau nggak istrinya ya anak-anaknya. Cuma Pak, orang Indonesia ketika orang tuanya meninggal itu malah apa? Takut. Kenapa? Pocong ya Pak ya. Loh, pocong kan nggak gerak, kenapa takut? Goror. Termasuk apa? Orang itu kalau mati gara-gara minum racun tikus, itu matinya Pak, itu disebut dengan mati apa namanya? Lazim ya, wajar atau tak wajar Pak? Tak wajar ya Pak ya. Mati konyol atau tak wajar. Orang itu kalau minum racun tikus kok mati, itu katanya matinya tidak wajar. Pertanyaannya, seharusnya Pak, kalau orang kok minum racun tikus kok tidak mati, itu wajar nggak Pak? Nggak wajar. Tapi kalau mati wajar nggak Pak? Wajar. Harusnya kalau orang minum racun tikus kok mati, itu namanya matinya wajar. Kenapa? Karena kalau nggak mati justru malah nggak wajar. Orang habis minum apa namanya bacon, loh kok nggak mati ya? Wah berarti hebat nih. Tapi kalau mati itu namanya wajar. Loh kok kenapa jadi nggak wajar? Karena ada film horor Pak. Makanya saya itu pernah diundang jamaah gara-gara apa? Dia itu punya kontrakan Pak. Itu yang paling pojok, itu paling nggak laku. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata ada orang yang waktu nyewa bunuh diri di situ. Ya. Awalnya Pak, orang kalau nyewa di situ itu nggak takut. Takutnya gara-gara apa? Tetangganya bilang, kamu apa berani di pojok situ? Loh, emang kenapa? Enggak apa-apa kok, ya Pak ya. Oh ya udah. Lama-lama nanya-nanya, emang ada apa? Saya sih nggak mau nakut-nakutin. Cuma itu tuh dulu buat orang bunuh diri situ. Oh pantas, kenapa? Kemarin dispenser itu bunyi sendiri malam-malam, blubuk-blubuk ya Pak ya. Awalnya Pak nggak takut Pak, ya Pak ya. Gara-gara dia ngomongin temennya, jadi apa? Takut ya. Orang itu takut kan gara-gara takut-takutin ya Pak ya. Makanya Bapak hati-hati kalau punya anak Pak, jangan ditakut-takutin. Gara-gara apa? Anak jangan keluar malam, nanti ada pocong loh. Jadi anak takut pocong itu gara-gara bapaknya. Padahal pengennya bapak itu biar nggak keluar malam ya Pak ya. Cuma gara-gara ditakut-takut, nanti digeget waung loh kan gitu Pak ya. Ini gara-gara orang tuanya. Hati-hati Pak. Itu namanya horor ya, tidak jelas kan gitu Pak ya. Dan dalam bab jual beli itu tidak boleh ada ketidakjelasan. Nabi melarang Pak jual beli barang yang belum pantas dijual. Tapi boleh kalau jelas spesifikasinya. Jadi ceritanya Nabi itu ketika ke Madinah, orang-orang Madinah itu kan punya kebun kurma. Orang itu kalau punya kebun kurma Pak, kurma itu panen setahun sekali. Padahal orang makan tiap hari. Makanya mereka mau nggak mau harus jual sebelum waktunya. Namanya ijon. Bapak tahu ijon ya Pak ya? Oke, terus gimana caranya? Ya udah, ini saya punya kebun kurma, saya jual 5 juta. Oke, deal. Kalau nanti panen mau hasilnya berapapun berarti sudah milik siapa yang membeli. Berarti jelas nggak Pak? Nggak jelas. Oleh Nabi jangan. Kenapa? Karena pasti akan ada yang menyesal, baik penjual maupun pembelinya. Makanya Nabi larang. Dan Nabi ganti Pak. Gantinya dengan apa? Dengan solusi. Makanya biasanya dalam fikih muamalah Nabi kalau melarang sesuatu itu ada solusinya. Jadi kalau dikit-dikit haram nggak boleh keluar, terus solusinya apa? Tawakal, ya nggak ada, ya Pak ya. Ketika Nabi melarang jual beli ijon itu dikasih solusi. Kalau mau yang dijual jangan barangnya,
tapi spesifikasinya. Caranya gimana? 1 hektar korma ya Pak ya. Jangan dijual 10 juta begitu, tapi dijual ini biasanya hasilnya 5 kintal atau 1 ton. Oke. Biasanya kalau panen itu agak turun. Oke, sadil. Saya beli kormanya jenisnya A dengan berat 1 ton, 1 kilonya sekian ya Pak ya. Oh deal, berarti disepakati spesifikasinya. Yang dijual bukan kemungkinannya tapi spesifikasinya. Namanya jual beli salam. Diperbolehkan Ustadz? Boleh. Kalau nanti pas panen Pak, kok ternyata hasilnya 2 ton, maka 1 tonnya milik siapa? Petaninya. Kalau hasilnya kok 800 kintal misalnya, keliru. 800 berapa? Setonton 1000 kintal ya Pak, 1000 kilo ya. Kalau hasilnya kok di bawah dari harusnya Pak, maka yang membeli itu dikasih kesempatan untuk milih mau dikembalikan uangnya atau dicarikan yang sama. Makanya kalau akadnya jual beli tidak boleh ada apa? Gharar, tidak boleh ada ketidakjelasan. Tapi kalau akadnya sosial Pak, boleh ada sedikit gharar. Contoh ya, ada masjid mengadakan apa? Iuran. Bapak misalnya gini Pak, yuk iuran yuk bareng-bareng makan bersama. Iurannya berapa? 10.000 ya Pak ya, misalnya ya. Oke, deal, iurannya 10.000 dibeliin makanan Pak. Kira-kira Pak, kalau iuran 10.000 makan bersama itu akadnya sosial atau komersil? Sosial ya Pak ya. Kalau ternyata ada orang datang dari awal duduk sudah makan, nggak kemana-mana, makan terus gitu Pak ya. Minum. Ada 1 orang yang muter-muter salaman dengan teman, tinggal gorengan 1. Boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa boleh? Karena akadnya apa? Sosial. Berarti 10.000 itu bukan beli makanan, tapi sedekah bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Boleh nggak Pak? Boleh, karena akadnya apa? Sosial. Kalau misalnya mentang-mentang, saya 10.000 iuran kok cuma 1 gorengan. Pertanyaannya, emang kamu beli gorengan? Ya beli sih. Ya berarti kalau memang akadnya jual beli nggak boleh ada gharar. Tapi akadnya sosial boleh Pak. Saya pernah nih Pak, ini ada masjid jamaknya itu tua-tua Pak. Mereka adakan iuran kematian. Caranya gimana? 1 bulan sekali itu bapak-bapak komplek itu Pak, kalau yang ikut nanti namanya didaftar. Iuran berapa? Enggak usah mahal-mahal, 10 ribuan atau 20 ribuan. Biar apa? Kalau nanti ada anggota yang ikut iuran kok meninggal, dibelikan kain kafan, diurusi sampai kematian, sampai penguburannya. Ya Pak ya, bagus ya Pak ya? Bagus ya, oke ya. Tapi akadnya sosial atau komersil Pak? Sosial ya Pak ya. Nanti keluarganya nggak usah repot-repot, pokoknya ditanggung sama masjid. Masjid sudah mengadakan apa? Iuran bulanan. Ada jamaah Pak yang sudah di situ sejak 10 tahun yang lalu ikut iuran. Enggak mati-mati ya Pak ya. Kemarin ada tetangga baru pindah ikut iuran 2 bulan Pak, mati Pak. Berarti untung nggak Pak? Untung dia dong, enak dong. Orang baru ikut 2 kali kok baru 2 kali sudah meninggal. Enak dia dong ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Kenapa? Karena akadnya apa? Sosial. Ya Pak ya. Makanya Pak, kita harus lihat kalau akadnya sosial, kalaupun ada gharar itu nggak masalah. Kenapa? Karena bukan akad komersil. Kalau akad komersil, Bapak beli apa dapat apa itu harus jelas. Tapi kalau akadnya sosial, meskipun ada gharar, para ulama tidak mengatakan itu bermasalah. Termasuk Pak, orang nikah di kado, itu akadnya sosial Pak. Ya, meskipun kadang-kadang Pak dalam Islam juga diajari kalau kalian dikasih kebaikan orang lain ya Pak ya, fa idza khuyitum bi tahiyatin fahayu bi asana minha au rudduha, maka kembalikan dengan yang lebih baik atau semisalnya. Tapi ini bukan kewajiban karena akadnya bukan komersil. Jadi yang kedua, perbedaan antara sosial dan komersil apa? Kalau sosial kadang-kadang boleh ada gharar, kalau komersil tidak boleh ada gharar. Oke ya Pak ya. Dan yang ketiga, insya Allah nanti sedikit lagi kita akan buka tanya jawab. Kalau akadnya kok komersil, tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Salah satu dalilnya Pak, Nabi menyebutkan, kalau kalian melihat orang yang jual beli dalam masjid, kalian doakanlah la arbahawahu tijarotaka. Ya, meskipun nanti larangannya ada, para ulama mengatakan tidak sampai level haram tapi makruh, tapi jual belinya tetap sah tapi dilarang oleh Nabi.
Dan ini perintah dari Nabi, ya. Makanya Nabi memerintahkannya apa? Kalau ada orang jual beli dalam masjid, katakanlah semoga apa? Tidak untung. Bapak sekali-kali Pak, kalau ada orang jualan dalam masjid, ada orang nih jualan minyak wangi ya Pak ya, Bapak datang, jualan apa Mas? Minyak wangi. Semoga tidak untung ya, gitu ya. Berani nggak Pak? Berani. Itu Pak, hadisnya bilang begitu Pak ya. Semoga tidak apa? Untung. Meskipun hari ini Pak, jual beli itu nggak selalu ada penjual dan pembeli. Buktinya apa? Kita lagi duduk-duduk begini Pak ya, tahu-tahu buka apa? Shopee, Tokopedia, beli-beli apa ya? Oh bagus nih, tet gitu ya. Terus transfer, tet. Pertanyaannya jual beli nggak Pak? Jual beli Pak, ya Pak ya. Ada orang mau masuk masjid, bro, masih jualan pulsa? Masih. Dah 100.000 ya. Nomor yang lain, yang lama. Oke. Mau sholat Pak? Udah masuk ya Pak ya. Oh ya, nanti saya bayar. Berarti jual beli nggak Pak? Jual beli. Kalau bisa jangan dalam masjid. Dalam masjid itu yang lingkup yang boleh buat itikaf. Meskipun lingkungan masjid itu meskipun lingkungan tapi tidak dianggap masjid. Buktinya apa? Kita tidak dianggap itikaf. Kayak misalnya nih di Jakarta daerah sini nih ada Sunda Kelapa ya Pak. Depannya itu kan banyak banget jualan. Jadi bahkan kalau orang Jumatan itu seneng Pak. Habis Jumatan ada apa namanya tongseng enak ya Pak ya. Sama kelapa muda. Wah enak banget tuh Pak ya. Biasanya begitu biasanya. Cuma masalahnya Pak kalau masjid kok banyak jualan. Itu kadang-kadang Pak orang datang ke masjid niatnya nggak pengen sholat. Pengennya beli ya Pak ya. Makanya hati-hatinya di situ. Tapi kalau lingkungan masjid berarti bukan di dalam masjid. Termasuk akad-akad yang lain yang komersil. Tapi kalau akadnya sosial itu tidak dilarang. Buktinya orang nikah itu boleh di dalam apa? Masjid. Termasuk masjid disewakan untuk acara. Itu awalnya tidak masalah. Tapi akadnya jangan di dalam masjid. Biasanya yang disewakan bukan masjidnya tapi fasilitasnya ya Pak ya. Untuk acara resepsi di bawah misalnya di atas misalnya. Itu para ulama memperbolehkan. Yang tidak boleh adalah akad komersil jual beli di dalam apa? Masjid. Oke, untuk melengkapi kajian kita kali ini barangkali ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi dari yang saya sampaikan, silahkan ada atau tidak. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak berarti kita akhiri kajian duhur kali ini. Ada atau tidak Pak? Silakan satu. Enggak ada mic langsung. Oh ada. Terima kasih kepada Ustaz kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Supardi. Supardi Isa. Asal dari Sulawesi Selatan. Bisa dipanggil Pak Dae dan Pak Andi. Kemudian saya berada di Jakarta ini dan ke Bangkok karena ada sesuatu urusan. Yang pertama saya ingin tanyakan yaitu masalah kita kalau selesai hidup di dunia ini kita akan menghadapi kehidupan akhirat yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita dan segala apa yang kita laksanakan di dunia ini, baik yang baik maupun yang jelek. Nah, itu semua kita akan pertanggungjawabkan. Yang ini yang pertama saya tanyakan, karena kita ini hidup di dalam negara ini, terutama seorang pengusaha dan pegawai negeri itu, kadang-kali kita punya utang. Kita punya utang ke bank, kita punya utang ke yang lain-lain. Tapi yang menjadi masalah, memang kalau kita tinggalkan dunia ini terus, kita masih ada utang piutang, memang ada ahli waris yang akan membayarkan. Tapi kalau saya itu selalu berdoa, ya Allah, berikanlah umur yang panjang dan saya bisa melunaskan lunas utang-utang saya baru. Ya Allah, kamu memanggil, ya Allah memanggil saya. Semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu yang saya pertanyakan kepada Ustaz. Gimana kalau di dalam hal ini kita masih punya sangkutan, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita kalau kita dengan sesama muslim atau sesama umat manusia ada kehilapan yang seharusnya kita saling memaafkan di dalam kehidupan kita sebelum meninggal. Tapi kita kebetulan
pernah ketemu sampai di akhir hayat kita, kemudian kita mencari-cari orangnya, terutama kita misalkan kita pernah muda, pernah mudi, ada kebetulan besar bekas kita punya kenalan yang kita ingin bersama-sama untuk membina rumah tangga dan tidak jodoh. Kemudian kita tidak pernah ketemu sampai sekarang. Bagaimana sampai kita mau ketemu dan kemudian yang mau ketemu dan yang satunya sudah meninggal dunia. Itu siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di kajian kita kali ini. Yang pertama, kalau doa semoga lunas hutang sebelum meninggal bagus. Memang Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maksam itu artinya dosa, maghram artinya terlilit hutang. Kemudian Nabi juga doa dari ghalabatud dain, dari terlilit hutang. Makanya doa itu bagus. Meskipun begini, kalaupun meninggal kok punya hutang nggak masalah asalkan punya harta. Karena Nabi meninggal dalam keadaan punya hutang, tapi Nabi punya apa? Baju perang yang ditinggalkan kepada orang Yahudi. Waktu itu Nabi hutang makanan, belum sempat dibayar, Nabi meninggal tapi punya apa? Punya gadaian baju perangnya. Makanya yang dihindari bukan hutang, tapi terlilit hutang. Kalau hutang itu bukan suatu yang aib, tapi kalau terlilit hutang biasanya aib. Kenapa? Orang ini suka janji tapi bohong, ya Pak ya. Biasanya kalau orang itu ngomong biasanya tidak ditepati, atau janji ditepati ngomong tapi bohong. Jadi yang dihindari itu biasanya adalah maghram atau terlilit hutang. Kalau hutang, manusia punya hutang itu suatu yang wajar. Nabi dulu juga punya utang. Yang masalah gini, kalau hutangnya kok tidak terbayarkan itu yang repot. Tidak terbayarkan itu bisa jadi bukan karena nggak punya uang untuk bayar, tapi tidak dicatat ketika kita meninggal. Makanya Pak, Quran itu ngajari kita untuk nulis hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Orang-orang beriman, kalau kalian punya utang sampai waktu tertentu maka tulislah. Biar apa? Kalau nanti meninggal, anak cucu kita tahu, oh bapak kita punya utang. Sebelum bagi waris wajib dibayarkan utangnya. Kalau nggak dicatat, contohnya apa? Utang ke koperasi Pak, hati-hati Pak. Kalau pengurusnya ganti, bukunya hilang, utangnya Pak lunas nggak Pak? Ya enggak ya Pak ya. Hati-hati. Repotnya apa? Kalau meninggal kok punya utang belum dibayarkan, orang berutang tadi akan dikurangi, diberikan kepada orang yang memberi hutang. Makanya kalau bapak aku punya piutang kok nggak dibayar pada orang Pak, nggak masalah, karena di akhirat bapak akan dapat pahala dari orang yang punya hutang kok nggak mau bayar, ya Pak ya. Tapi kalau dibebaskan hutangnya, keren, good, hebat, sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kekhilafan tidak pernah ketemu lagi, misalnya ada yang dulu mantannya, kalau bisa jangan ketemu lagi Pak, nanti CLBK, cinta lama belum kelar ya Pak ya. Kan saya cuma minta maaf, tapi kok kamu masih cantik, loh mulai ini ya. Makanya kalau reuni itu hati-hati Pak. Kalau reuni habis itu kok WA-nya nggak boleh dibuka istrinya, jangan-jangan ya Pak ya. Orang itu kalau selingkuh itu Pak, itu banyak jalan menuju selingkuh. WA-nya nggak bisa Pak, chattingnya di mana? Di Shopee Pak. Jadi di Shopee itu ada akun chatting itu Pak, itu bisa Pak, orang itu bisa ketemu aja caranya. Dan orang itu Pak, biasanya kalau sebelum nikah itu kenapa kok indah-indah? Karena dikasih keindahan oleh setan. Ketika pas menikah itu Pak, itu setannya itu kebalik. Bagaimana caranya biar pisah? Kalau sudah pisah, nanti Pak kebalik lagi. Bagaimana biar bisa ketemu? Makanya orang kalau sudah cerai dengan istrinya, itu nanti Pak, setan itu bagaimana caranya biar balik dengan cara apa? Kamu masih punya anak loh, kan anak butuh hiburan bersama. Akhirnya berdua, ya Pak ya. Akhirnya berdua, padahal bukan siapa-siapanya. Dan itu yang berbahaya. Tapi kalau kekhilafan, kok misalnya orangnya nggak ketemu, setidaknya gini, ya Allah semoga dia Engkau ampuni. Itu selesai Pak. Kenapa? Karena kita nggak ada kesempatan untuk ketemu lagi, kecuali kalau
apa kehilafannya itu berupa tadi utang kok nggak dibayar. Ya Allah, dulu waktu kuliah kan pernah ya saya itu mau makan nggak punya uang, suruh bayarin dia dulu. Sekarang saya ketemu kok nggak ada, saya pengen ketemu nggak ada. Caranya gimana? Bisa kita tahan duitnya, kalau ketemu nanti kita bayarkan. Bisa kita sodakohkan atas nama teman kita. Kalau di akhirat kelak kok ternyata ketemu lagi, bro, dulu makan kan belum bayar, tenang bro, kan sudah saya sedekahkan atas namamu. Coba liatin buku catatan amal, ada saldo masuk nggak? Ada, lah itu punya kamu. Kan itu Pak ya. Berarti nggak akan mengurangi pahala kita. Itu caranya. Semoga bisa difahami dan diterima. Karena waktunya kita terbatas, mungkin kita akhiri dulu mungkin. Ya, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.